والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل صلاة كاملة وصل سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحمد القدر وتنفرج بالقرب وتطلب الحوائج وتمنع البرائر وحسن الخواتم واستسقى الرحمن بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في الحق ونفس بعدد كل محمد. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقدرنا بها جميع الحاجات وتقربنا بها من جميع السيئات وتنفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بأحسن الحياة من كل خير في الحياة وبعد الممات. أما بعد. Para kiai dan ustaz yang kami hormati, juga ibu-ibu yang kami hormati, mari bersama-sama kita melanjutkan ngaji kita kepada Imam Al-Ghazali dan Syekh Nawawi dengan kitab panduannya adalah Maraqil Ubudiyah. Dan tadi ada minta disinggung tentang Jumat Kliwon. Sebetulnya ini bukan pembahasan kitab Maraqil Ubudiyah. Ini bagian klinik yang kayak begini nih. Ya. Waktu itu macam-macam ya, orang Cina punya perhitungan tersendiri dan itu adalah hasil ijtihad lah, kalau itu maka dihitung ijtihad mereka ya, maka dikenal dengan macam-macam sio. Dan sio ini ada 12 juga. Itu dulu ketika Sang Data itu bertapa, dan itulah binatang-binatang ini yang mendatangi beliau. Ya kan? Iya, ada serigala, ada babi, ada semacam kerbau. Kalau sapi kan tidak ada. Ada ular, maka ada sio ular, sio naga, sio macan. Nah itu urutannya disesuaikan ketika si binatang-binatang ini menyambut sang petapa itu, yaitu Sang Data itu. Maka itu dihormati. Dan itu punya arti tersendiri. Terus di Islam juga kan ada. Islam ini kita waktu ini juga kalau berdasarkan ilmu falak ya ada kajiannya tersendiri, ada pakannya. Nah, kalau pengen tahu ya harus belajar kitab falak. Apa di situ nanti membak usul hikmah atau apa itu nanti ilmu ya. Nanti di situ juga ada rahasia-rahasia tentang waktu. Ya itu hasil ijtihad para aulia. Nah untuk di Jawa khususnya ini juga para wali songo juga mengadakan penelitian. Maka di Jawa ini juga ada, di samping itu ada tahun alif, tahun jim, sama seperti ilmu falak Arab. Juga ada wuku. Ini kalau orang Sunda mungkin bukan gitu. Nanti ada wuku
ulantil, buku landep, pas macam-macam galungan dan sebagainya. Terus ada pasaran ini kan hanya 5 hari ya. Paling pon wake kliwon lagi, dan itu punya jumlah tersendiri. Itu hasil ya itu istihadnya para wali yang ada di Jawa. Nah, Jumat Kliwon ini yang saya tahu itu adalah hari yang dimulai dimuliakan. Itu sejak zaman Wali Songonya untuk wilayah Cirebon dan Jawa Barat, hari yang dimulainya Jumat Kliwon. Hari perkumpulan. Ya, biasanya para wali itu di hari itu. Nanti di Jawa Tengah, Jawa Timur ada yang Jumat Legi, ada Jumat Wage. Jadi jamaah Kliwon tidak berlaku Indonesia, khusus Pangpangaman di Jawa Barat. Iya, daerah sini aslinya begitu. Maka nanti kalau Anda ke Jawa Tengah, Jawa Timur, hari yang dimulainya beda lagi. Ya ada juga daerah sana yang Kliwon ada. Jadi begitu, kenapa ada yang memuliakan hari itu. Jadi dulunya seperti itu. Terus yang pernah ditanyakan Ustadz Hasan kemarin, yang kebetulan waktunya sempit, akhirnya suruh disudahi, dan kemarin mau saya sampaikan kebetulan beliau nggak datang. Masalah kisah yang ada di Palestina. Sebetulnya pertanyaan ini juga di kitab-kitab juga sudah ada. Waktu perang salib itu banyak, lebih parah lagi. Di situ parah sekali, umat Islam dibantai, bahkan wanita banyak yang diperkosa, dibunuh, tinggal bayi-bayi. Kitab-kitab Al-Quran juga diinjak-injak, sehingga ada seorang wali yang bertanya, kenapa Tuhan ini terjadi? Gitu. Terus ada tulisan, janganlah kamu mempertanyakan apa yang Tuhan lakukan. Kalau Tuhan lagi bikin lakot, ya seperti itu. Semua yang terjadi itu memang sudah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini gimana sih para wali? Apa pada diam? Ya wali ya juga pada usaha. Tapi wali ya manusia. Jadi kita jangan punya pikirannya kalau wali itu wah sakti gitu. Ya sakti kalau lagi dikasih kesaktian oleh Gusti Allah. Intinya sama. Dan yang namanya kesaktian itu nggak jadi barometer kewalian, nggak jadi ukuran. Dan di Indonesia juga ada. Tahun berapa itu ada kiai yang dari Indonesia. Ya tidak viral, ini nggak mau dimasukkan kok. Termasuk temannya Gus apa itu yang di Kediri itu, yang terkenal juga. Ya, temannya Gus Maksum itu ada di Banyuwangi. Ketika Palestina itu dikepung, itu udah nggak bisa mengirim makanan itu, obat-obatannya dari Indonesia itu ada, walinya ada. Tapi pakai media, dia juga berapa ton itu obatan dan makanan harus nyampe ke sana dalam sekian hitungan jam, berarti 3 jam sampai. Dan itu tidak diketahui oleh pasukan Israel dan sebagainya. Ada. Cuma nggak diviralkan, orang-orang begini nggak mau ngomong. Medianya pakai apa? Kantong macan itu sampai 3. Itu nyembelih sapinya saja sampai 3. Karena itu ada khodamnya. Tuh. Jadi ya tetap saja. Jadi jangan terus para wali diamnya, tetap saja.
Jadi jangan membayangkan bahwa wali itu Superman gitu tuh. Kadang-kadang di akal kita itu seperti itu. Bahkan Superman itu sendiri hanya ada di film. Ya ada wali-wali itu yang dikasih kesaktian ada, seperti Syekh Abdul Qadir Jilani, ya, Syekh Abdul Hasan Asy'adili, Syekh Ahmad At-Tijani, terus para wali songo. Tapi tadi tidak semuanya dikasih gitu. Karena wali juga ada mungkin latar belakangnya, kondisinya saat itu dia itu kehidupannya bagaimana. Kadang dia juga menggeluti juga ilmu-ilmu hikmah. Kadang yang enggak. Jadi sama seperti pertanyaannya seperti Nabi Musa kepada Nabi Adam. Wahai ayahku, kenapa sih engkau tuh disuruh tidak makan buah koldi saja kok ya enggak sanggup gitu. Nabi Adam nangis ditanya begini, wahai anakku, kamu tahu dari mana cerita itu? Aku tahu dari kitab Taurat, kata Nabi Musa. Tahu nggak kitab Taurat ditulisnya kapan? Sekian tahun sebelum diciptakannya alam semesta. Loh, berarti sebelum diciptakannya alam semesta cerita itu sudah ada. Jadi jangan menyalahkan aku. Ini semua sudah skenario dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak mau mah dielekin Itu baru diam Nabi Musa. Nah itu saja, kita teruskan belajar. Tenang, tenang. Ada yang terselubung sudah. Oh yang beres mah beres. Ayo mau orang ngaji beres kan beres. Ya. Tapi kan kadang-kadang jadi penasaran. Iya, betul. Kayak ya ada wali itu yang sakti kayak gitu seperti sahabat. Ada yang namanya Uwais Al-Qarani. Uwais Al-Qarani sebagai syuhada. Dan dia wali besar, bahkan pada zamannya nomor 1 itu ijma ulama Uwais Al-Qarani. Tapi bukan Baal itu tuh ya? Bukan. Nah itu dia ngikutin perang sipil, ternyata bacokannya lukanya sampai lebih dari 40. Padahal itu kutub itu tuh. Jadi nggak terusnya kalau wali itu nggak mempan banyak, bukan begitu urusannya lain lagi. Nabi saja itu ada yang terbunuh, Nabi Zakaria dan Nabi Yahya. Bahkan Bani Israil pernah 1 jam itu membunuh 70 Nabi. Sudah ceritanya seperti itu. Jadi makanya ahli wali itu patokannya alladzina amanu wa kanu yattaqun, bukan kesaktian. Cuma ada yang dikasih kesaktian. Itu sudah lakon. Ya Allah. Ya sekarang acaranya sebelum munculnya Imam Mahdi ya begini dunia. Terus Allah bikin lakonnya begitu. Ya kita ya usaha sebisanya gitu. Ya Sunan Gunung Jati saja mau melawan pucuk umum gimana? Kan itu bantuan. Sebetulnya kan nggak sanggup. Pakai akal-akalan. Tuh. Kan aduan ayam jakok. Coba lihat saja. Itu kan banyak pucuk umum itu. Sakti itu. Pucuk umum. Turunan dari Prabu Siliwangi. Itu mau melawan Banten tuh. Itu kan di Banten ada. Itu repot itu melawan itu. Karena yang dikirim ayam zakonya itu bikinan. Ya wali yang dari ayam zakonya, bukan
bukan ayam Joko sembarangan. Itu masih ditambahin keris apa gitu, karena tahu kesaktian. Itu uang dengan ponakan ada kesaktian. Yang satu bukan muslim, yang satunya muslim. Sampai sekarang kiai-kiai Banten juga masih ketar-ketir karena ceritanya seperti itu. Ilmu sakti malah yang walibai. Iya, itu. Nanti Dajjal itu sakti sekali. Dajjal itu sakti sekali. Gunung itu nanti bisa dipindahkan oleh Dajjal. Dan Dajjal itu dalam sekejap bisa kemana pun dia. Jadi mau ke Amerika, ke Indonesia, kemana? Hitungannya kejapan mata. Ya, maka nggak usah aneh. Maka orang awam itu suka menilai orang itu dari kesaktian salah. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ya kalau tidak begitu, yang di luar muslim tidak dikasih kesaktian, ya ceritanya tidak ramai. Gusti Allah bikin lakonnya biar ramai seperti itu. Sampai apa tinggal apa itu? Wa an Abi Hurairah, bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza staiqadha ahadukum falyaqul alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi wa afani fi jasadi wa azina li bi dzikrihi. Dari Abi Hurairah, di mana beliau juga dari Kanjeng Nabi. Nabi pernah bersabda, apabila seseorang di antara kalian bangun tidur, maka katakanlah atau maka ucapkanlah doa berikut ini. Berarti doa bangun tidur macam-macam. Alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi, segala puji bagi Allah, zat yang telah mengembalikan ruhku kepada diriku. Wa afani fi jasadi, dan telah menyelamatkan aku di dalam jasadku. Wa azinali bi dzikrihi, dan memberikan izin kepadaku untuk menyebutnya atau untuk berzikir kepadanya. Wa an Abi Hurairah qala, juga dari Abi Hurairah Rasulullah pernah bersabda, ma min rajulin yang tabihu min naumihi fayaqulu alhamdulillahilladzi khalaqan nauma wal yaqظata alhamdulillahilladzi ba'asani saliman sawiyya ashhadu anna Allah yuhyil mauta wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tidaklah seseorang bangun dari tidurnya lalu mengatakan alhamdulillahilladzi ilal akhir, melainkan Allah berkata shadaqa abdi. Kalau mengatakan ini diakui kebenarannya oleh Allah. Benar kamu wahai hambaku. Orang diakui jujurnya oleh Gusti Allah luar biasa. Ini doanya dengan diakui kebenaran oleh Allah. Alhamdulillahilladzi khalaqan nauma wal yaqظa alhamdulillahilladzi ba'asani saliman sawiyya ashhadu
asyhadu anna allaha yuhyil mauta wa huwa ala kulli syai'in qadir. Segala puji bagi Allah, zat yang telah menciptakan tidur dan yaqadzah. Yaqadzah itu berjaga, lawan dari kata tidur. Berjaga, bahasa kitanya tidur, lawan katanya berjaga. Bahasa Arabnya naum atau dan lawannya adalah yaqadzah. Alhamdulillahilladzi ba'asani salima. Segala puji bagi Allah, zat yang telah membangkitkan aku, membangunkan aku saliman, dalam keadaan sehat, dalam keadaan selamat, sawiyan, dan juga sempurna. Sawiyan juga itu bisa diartikan sempurna, bisa diartikan juga tegak, sehat dan tegak. Karena sawiyan itu bisa juga diartikan mu'tadil, bisa juga diartikan mustaqim, lurus, tegak lagi, di tengah goler. Asyhadu anna Allah yuhyil mauta. Aku bersaksi bahwa sesungguhnya Allah itulah zat yang menghidupkan orang-orang mati. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dialah zat yang maha kuasa atas segala sesuatu yang dikehendakinya. Nah, orang kalau mengatakan itu sehabis atau ketika bangun tidur, maka dikatakan oleh Allah, shadaqati, benarlah hamba. Benar pisannya nih, gitu kalau bahasa Sunda. Wa an Aisyah anna Rasulullah kana idza staiqadha min al-lail qala la ilaha illa anta subhanak Allahumma astaghfiruka li dhanbi wa as'aluka rahmatak Allahumma zidni ilma wa la tuzigh qalbi ba'da idh hadaitani wa hab li min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Kalau Siti Aisyah diajarin oleh Kanjeng Nabi doa bangun tidurnya ini, la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan kecuali Engkau ya Allah, subhanaka, maha suci Engkau ya Allah. Allahumma ya Allah, astaghfiruka, aku memohon ampunan kepada Engkau ya Allah, lidzambi, untuk dosa-dosaku, untuk dosaku. Artinya ya Allah, aku mohon Kau ampuni dosaku. Wa as'aluka rahmatak, dan aku memohon kepadamu ya Allah kasih sayangmu. Atau bahasa gampangannya ya Allah, kasihanilah aku. Allahumma zidni ilma, ya Allah tambahkanlah aku ilmunya. Jadi ulah ilmu teh gitu baik, tapi nambah-nambah. Jadi lok mentas ya Gusti Allah. Allahumma zidni ilma, ilman nafi'ah. Wala tuzigh qalbi ba'da idh hadaitani, dan janganlah Engkau memalingkan hatiku, artinya membelokkan hatiku, memengkolkan hatiku sesudah Engkau memberikan petunjuk kepadaku. Sudah dikasih jalan yang benar tapi hatinya mengkol. Nih, jangan sampai. Padahal kadang-kadang kita kan tahu ini yang benar itu ini, kasih tahu oleh Gusti Allah, tapi malah mengkol, tidak dijalani yang benar. Ini namanya zaid. Makanya la tuzigh qalbi ba'da idh hadaitani wa hab li min ladunka rahmah, berilah
aku ya Allah kasih sayang darimu. Innaka antal wahhab, sesungguhnya engkau adalah maha pemberi. Al-Wahhab, kalau wahib itu tukang memberi, yang memberi itu wahib. Tapi kalau Allah Al-Wahhab, maha pemberi, yang banyak memberinya. Atau ini namanya sigot mubalaghah. Kadza zakarahun Nawawi fi Azkarihi. Demikianlah yang disebutkan oleh Al-Imam Nawawi di dalam kitab Al-Azkar. Ada Syekh Nawawi, ada Al-Imam Nawawi. Beda. Syekh Nawawi ini kitabnya yang lagi kita kaji. Itu orang Banten, turunan Syarif Hidayatullah. Itu Syekh Nawawi. Terus kalau Imam Nawawi itu Syarafuddin Yahya An-Nawawi. Adanya di Damaskus. Tadinya orang Mesir. Bukan, itu tadinya dari Mesir. Terus tinggalnya di Damaskus. Itu termasuk mustahid, tapi di bawah Imam Syafi'i. Kitabnya banyak. Nanti bandingannya biasanya Imam Nawawi dengan Imam Rafi'i. Imam Nawawi sekarang Syekh Nawawi. Satu zaman kan? Oh ya beda, jauh. Paling mana kan? Ya jauhnya Imam Nawawi. Syekh Nawawi itu orang Banten, ayahnya namanya Kiai Umar. Kiai Umar itu ngasih nama putranya Nawawi, Muhammad Nawawi, tafakulan dengan Al-Imamun Nawawi. Gitu. Ngalah berkah, biar anak saya juga jadi ulama, jadi orang soleh, maka dinamain Nawawi. Nggak ada alnya, Muhammad Nawawi. Kalau Imam Al-Imamun Nawawi ada alnya, dari daerah Nawa, adanya di Mesir, tapi terusnya tinggalnya di Dimsyik, yaitu Damaskus. Karyanya banyak. Umurnya masih muda, sekitar 35 tahunan. Ulama besar pada zamannya. Dan ini namanya, julukannya Al-Qutbul Mastur, wali kutub yang dirahasiakan. Banyak, ada hizibnya juga. Ada Hizbun Nawawi, ada Al-Azkar bin Nawawi. Isinya ya pikiran, kitab zikir, wirid gitu. Al-Azkar bin Nawawi. Dari mulai kecil ngaji baik yang namanya Imam Nawawi. Beda jamu lah. Waktu kecil yang namanya Al-Imam Nawawi kalau main itu anak bubar. Ada kumpulan anak-anak kecil main, datanglah Imam Nawawi. Saya Syarafuddin ini yang masih anak-anak, bubar. Akhirnya kan nangis karena ditinggalin oleh teman-temannya. Diperhatiin oleh pamannya. Wah, ponakan saya mau beda ini kayaknya. Ini anak khusus untuk belajar. Gitu tuh kata pamannya. Oh, makanya oleh pamannya terus dititipkan, suruh belajar. Dan memang cerdas. Termasuk gurunya adalah Imam Ibnu Malik. Al-Imam Nawawi
belajar nahwunya sama Al-Imam Ibnu Malik. Waktu jadi santrinya sudah menjadi kebanggaan Imam Ibnu Malik. Sudah tahu ini muridku luar biasa. Makanya Imam Nawawi ini diabadikan di dalam kitab Alfiyahnya. Wa rajulun minal kirami indana. Silakan Anda kalau baca kitab Alfiyah ada kata-kata wa rajulun minal kirami indana, walaupun itu contoh musawir ya. Tapi niatnya Imam Ibnu Malik itu maksudnya kepada muridnya, yaitu Al-Imamun Nawawi. Masih kecil itu satu. Itulah Imam Nawawi, luar biasa. Waktu masih jadi santri dia nyusun kitab pun dikagumi oleh gurunya, oleh masa-masa ini. Imam Nawawi itu puasanya dahar, tiap hari, tidak Senin Kamis, tiap hari. Itu Imamun Nawawi. Makannya sekali, minumnya sekali. Beliau itu kalau bukannya makan, maka sahurnya minum. Kalau bukannya minum, maka sahurnya makan. Begitu Al-Imam Nawawi. Iya, ya biar tidak banyak makan. Itu suluk beliau. Gitu. Jadi mujahadahnya, riyadhahnya. Maka kata Imam Nawawi, saumudar sunnah. Kalau di fikih yang lain kan saumudar makruh. Kalau Imam Nawawi sunnah. Kalau tidak memberatkan. Karena memang bahkan beliau itu seperti itu riyadhahnya. Kalau buka dahar, maka jangan minum. Minumnya nanti sahur. Kalau kebetulan bukan haus, ya sudah minum saja. Makannya nanti di sahur. Kalau puasa Nabi Daud mah standar ya, bukan biasa. Iya, biasa. Oh, itu riyadhah. Dia wafat di pangkuan ayahnya, masih muda, belum nikah. Nah, Usia. di sekitar 35-an. Tapi Imam Nawawi oke, di sini kan. Kalau Syekh Nawawi ini kan punya turunan. Kalau Syekh Nawawi Wapres. itu Ma'ruf Amin masih turunan. Cuma yang laki-laki itu namanya Abdul Mukti wafat. Padahal sudah banyak karyanya juga. Tapi keburu wafat masih sangat belia. Putra dari Syekh Nawawi. Dikira mau meneruskan ayahnya, ternyata umurnya nggak dipanjangkan oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Fa iza labista siyabak fanwi bihi. Apabila Anda memakai pakaian Anda, maka niatnya apa? Tuh, niat pakai baju, pakaian bihi ai al-lubsi imtisala amrillahi ta'ala, niatnya melaksanakan atau menjalankan perintah Allah al-warid fi sitri auratik, yang berkenaan dengan urusan menutup aurat. Karena perintah Allah itu kan macam-macam. Di antaranya juga ada perintah Allah yang berkaitan dengan menutup aurat. Makanya kalau memakai pakaian, niatnya itu
melaksanakan perintah Allah untuk menutup aurat. Wahdar ayyakuna qasduka min lubsi libasik mura'atal khalqi. Waspadalah tujuanmu memakai pakaian itu adalah riya, pamer kepada makhluk. Fatah saro, ini ada kho, pakai kho. Ada yang pakai ha, ada yang pakai kho. Kalau fatah saro itu artinya sedih, pakai ha. Tapi kalau fatah saro, air fatah lika, binasa. Pokoknya hati-hati. Beda titik. Makanya zaman dulu itu luar biasa. Al-Quran waktu dulu zaman sahabat ditulis tanpa titik. Tapi ya bisa sahabat. Itu menunjukkan kehebatan para sahabat. Ayeuna nggak pakai harakatnya masih keder. Semakin dipermudah kesini tuh sekarang. Tetapi semakin dipermudah, semakin terbisa. Lucu gitu loh kata-kata. Maka banyak orang itu begini, saya disekolahkan atau dipesantrenkan di lembaga pendidikan yang fasilitasnya luar biasa. Padahal tidak jaminan kalau lihat ini. Silakan saja. Saya lihat itu anak yang juara ngitung internasional ternyata dari anak NTT, si Nono atau siapa. Daerahnya pelosok, bukan anak kota. Fasilitasnya susah, tapi cerdas. Makanya tidak bisa pakai patokan sekolah yang fasilitasnya memadai akan melahirkan orang besar. Tidak bisa ditentukan itu. Ya tergantung orangnya mau sungguh-sungguh apa tidak sebetulnya. Kembalikan saja kepada firman Allah, inna ma'al usri yusra. Bersama kesulitan itu ada kemudahan. Jadi orang harus mau bersusah payah kalau pengen mendapatkan kemudahan. Silakan. Kalau seandainya fasilitas itu menjadi jaminan, mesti anak orang kaya pinter kabeh. Nah, justru kebanyakan orang-orang yang sukses lahir dari keprihatinan dan keterbatasan. Maka yang penting itu hatinya. Yang penting hatinya. Kekuatan hati itu. Maka salah kalau pendidikan memanjakan anak. Tapi sekarang susah. Orang tua mesti memanjakan anak. Kenyataannya pendidikan sekarang itu silakan Anda lihat di sekolah SLB. Siapa muridnya? Kebanyakan mereka adalah anak orang-orang berduit. Ini harus jadi bahan renungan sebetulnya. Walaupun memang fasilitas itu diperlukan, tapi tidak jadi jaminan. Gitu. Lulusan SD bisa. Ya itu berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Itu sebetulnya harus ditanamkan kepada anak itu. Tapi susah menanamkan itu. Besok sarapan roti.
mantap. Amma law qasadta bilubsi siyabi wa na'li wa nahwi dzalika ayyakuna laka ta'zimun 'indan nas aw mahabbatun 'indal masyayikh wal a'immah litatamakkana min ta'bidi madhhabi ahlil haqq wa nashril ilmi wa haddin nasi 'alal ibadah la li syarafi nafsika min haitsuhi wa la li dunya tanaluha la sara dzalikal amru khairan. Adapun kalau tujuan kamu memakai pakaian, memakai sendal dan lain sebagainya adalah agar mendapatkan keagungan dari para manusia atau agar dicintai oleh para kiai, para sesepuh dan para imam. Tujuannya apa? Agar bisa melestarikan atau mengabadikan mazhab ahlul haq, yaitu mazhab ahlus sunnah wal jamaah, dan menyebarkan ilmu, juga menyemangatkan manusia untuk ibadah, bukan karena merasa dirinya mulia, bukan, juga bukan karena pengen mendapatkan dunia yang akan diperolehnya. La sara dzalikal amru khairan. Niat yang seperti itu baik, nggak apa-apa. Ya. Misalkan Anda seorang tokoh, ya, ustadz atau kiai atau siapa santri, nah, saya pakaiannya yang bagus, ya, biar disenengin oleh para masyayikh, para ini, ya. Juga biar kesannya jangan memalukan, gitu. Nggak apa-apa, silakan, boleh. Tapi jangan merasa dirinya itu terhormat. Gitu. Tadi niat riya nggak boleh, mau pamer. Ini mah biar dimuliakan. Sebab juga kita untuk zaman sekarang kalau penampilannya terlalu amburadul, dekil and dekumel, nah itu jadi nggak dihargai. Yang jadi masalah khawatirnya nanti, ya, jadi menghina terhadap kelompok ahli sunnah wal jamaah. Silakan, boleh, itu juga bagus, asal jangan karena merasa diri kamu mulia. Untuk memuliakan ilmu, untuk memuliakan ahlul ilmi, boleh. Bukan biar dunia nanti yang akan diperoleh kalau saya penampilannya oke, nanti kelas saya naik, amplopnya tebel, nah ini sudah lain tujuannya. Jadi bukan memuliakan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu mah. Maka kenapa kalau ulama-ulama dulu juga berpenampilan ada yang necis itu, seperti itu. Jangan sampai, itu kelompok apa ya, memeras gitu, nggak boleh. Jadi tasawuf itu bukan dalam segi pakaian. Laos. Wasara fi hukmi a'malil akhirah, dan itu jadi amal akhirat, dihukumi termasuk amal akhirat. Li'anna hadha niyat, li'anna hadhihi
niyatun mahmudah, karena ini termasuk niat-niat yang terpuji. La yadkhulu syai'un minna fi babil riya. Satupun di antara niat-niat ini tidak ada yang masuk ke dalam kelompok riya. Idil maksud min dzalika amrul akhirah, karena tujuannya adalah urusan akhirat hakikatnya. Kama qalahul Ghazali, sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Imamul Ghazali. Wa qala ba'duhum, sebagian ulama pun berpendapat, wa yambagi ayyakuna ulama wa talibul ilmi fi zamanina hadza ahsana siyaban. Bahkan ada ulama yang berpendapat hendaknya atau sepantasnya para ulama santri pada zaman sekarang ini kalau bisa pakaiannya yang bagus. Tapi niatnya yang benar kate. Wa aqdhama imamah, pakai serban-serbannya yang besar. Wa awsa'a akmaman, dan juga lengannya yang lebar. Itu harus lebih lebar minal juhala, dari orang-orang bodoh. Ai liyakunal ilmu qawiyan aziman, agar ilmu itu jadi kuat dan agung. Kama qala Abu Hanifah di ashabi, sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Abu Hanifah kepada para muridnya. Sahabat di sini murid maksudnya. Azimu amaimakum wa wasi'u akmamakum li'alla yastakhifan nasu bil ilmi wa ahlihi. Besarkanlah sorban-sorban kalian, lapangkanlah lengan-lengan baju kalian, agar orang-orang itu tidak meremehkan ilmu dan orang yang berilmu. Niatnya begitu. Tapi kalau sekarang pakaiannya sederhana, niatnya benar, ya juga silakan. Innamal a'malu bin. Tapi pada prinsipnya berpakaian itu awalnya sih Menutup aurat. Nah, gitu. Untuk mode Terserah. Wa an Sa'id bin Malik bin Sanan, ada yang ngomong bin Sinan, bin Sanan, anan Nabi kana idza labisa sauban komisan au ridaan au imamatan yakul. Nabi itu tatkala memakai baju gamis, serban, selendang, serban, terusnya beliau itu berdoa, Allahumma inni as'aluka min khairihi wa khairi ma huwa. Ya Allah, aku memohon kepadamu dari kebaikan apa yang aku pakai ini dan kebaikan apa yang dimiliki oleh yang aku pakai. Wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma huwa lahu, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari keburukan apa yang aku pakai dan dari keburukan apa yang dimiliki oleh pakaianku ini. Wa an Mu'adz bin Anas anna Rasulullah qala man labisa sauban jadidan faqala alhamdulillahilladzi kasani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang memakai pakaian baru terus mengatakan segala puji bagi Allah yang telah memberikan pakaianku kepadaku, pakaian ini kepadaku, dan memberikannya kepadaku dengan tanpa jerih payah dari aku dan tanpa kekuatan dariku, maka diampuni
oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang dosa-dosa yang telah dilakukannya. Babu adab dukhulil khala. Ini bab menerangkan tentang beberapa etika masuk WC. Al-khala itu asalnya sepi, tapi di sini masuknya WC, kamar kecil. Aywama ma'ahu, dan juga nanti di sini tidak hanya dijelaskan tentang etika masuk WC saja, ada yang lainnya. Baita qasadta baital ma'i, bila Anda bermaksud mendatangi kamar kecil. Jadi kamar kecil itu bisa al-khala, bisa baital ma'i. Sekarang kan ada mirhab. Wawa makanu qada'il hajati. Baitul ma itu adalah tempat menunaikan hajat, melepas hajat, min baulin wa ghaid, baik itu buang air kecil maupun buang air besar. Liqada'il hajat, untuk memenuhi hajat atau untuk yang lain. Bagaimana caranya? Faqaddim fit dukhul rijlakal yusra, dahulukanlah saat masuk kakimu yang kiri. Au badalaha, kaki kirinya nggak ada umpamanya, sudah potong. Gimana itu? Sudah diganti oleh si atau apa sih itu, kayak dari semen. Ya tidak apa-apa, badalah gantinya. Walaupun itu sudah potong terus diganti dengan besi, ya itu ya besi itu yang tadi pengganti kaki kiri. Lau kutiat, seandainya kaki kirinya sudah terpotong. Wa fil khuruji rijlakal yumna, dan ketika keluar dari kamar kecil dahulukanlah kaki yang kanan. Ini sunnah Rasul berpahala, tapi sering lupa. Padahal kayak begini saja, ini termasuk ibadah. Kalau mau masuk bisa sablabus ya. Udah setengah jam. Ya. Wa mislu baitil ma kullu ma laisa syarifan, sama hukumnya dengan WC, dengan kamar kecil adalah segala sesuatu yang tidak mulia. Walau kharaja min mustaqdzar ila mustaqdzar qaddama yasara, kalau seandainya orang itu keluar dari tempat yang kotor ke tempat yang kotor berikutnya, ia dahulukan kaki yang kiri. Umpamanya WC-nya ngajejer umpamanya, ya tetap gitu. Kalau wanti bio asup deh umpamanya lo kencang itu luas gitu, dah lepetlah kamu kiri deh, kamu kotor deh. Karena afadahul wanai. Bunyi.
Masih terang. Inna wala tukhliful. Yang tadi betul kayak baca. Mahal. Begitu ya. Oke. Terus mahal. Terus Wala tastashib aila tulazim syai'an mu'azzaman, dan janganlah engkau mengikut sertakan sesuatu yang diagungkan. Wa in kutiba biqalamin hindi, sekalipun ditulisnya dengan pena Hindi. Kalau sekarang kan pulpen itu macam-macam. Kalau zaman itu ada kolam maghribi, ada kolam Hindi, itu produk zaman dulu, para ulama zaman dulu. Nah, sekarang mah sudah susah nyebutnya. Jadi ada, mungkin pilot ya itu. Zaman dulu kan masih jarang produk kolam itu, masih jarang. Madin Cina. Tuh, Hindi berarti daerah India. Ada yang kolam maghribi, daerah sana, Maroko sana, ada yang dari Hindi. Entah barangnya seperti apa, nggak tahu. Ini zamannya Syekh Nawawi, sudah sekian ratus tahun. Sekarang sampai nggak hafal. Gitu. Kalau belanja pulpen juga keder. Nah, tuh sekalipun ditulisnya hanya dengan pena Hindi. Ka'angkana alaihi ismullah ta'ala wa rasulih, misalkan di situ sesuatunya tertulis nama Allah dan Rasulnya. Tuh, jangan dibawa-bawa. Maka tolong ya, kalau bikin undangan tuh, Bismillah itu saya rasakan hati ini. Padahal kita kan ahli sunnah wal jamaah, sangat menghormati tulisan itu. Sudah Bismillahnya itu ketika nulis undangan saja di mulut, nggak usah ditulis di situ. Assalamualaikum disingkat baik ASWNWB. Jangan ditulis nama Allahnya, jangan takziman. Tuh, sebab saya ini tahunya itu ketika saya dapat undangan itu, terus dipakai mainan ponakan saya masih kecil. Ya Allah, iya tidak astagfirullah. Tuh, iya, jarang orang. Padahal tujuannya kita undangkan waktunya dan tempat. Udah itu saja. Jadi masalah insya Allah kan di hati saja. Allah ini urusannya kan ibadah dengan Gusti Allah. Nggak usah dicantum-cantumkan sekarang mah. Sampai ada ceramah. Kalau ya kadang-kadang gitu. Kalau undangan pengajian juga ceramah. Padahal kan saya atau kami dari panitia bermaksud mengadakan acara ini pada itu saja. Insya Allah ya sudah di hati saja ketika. Walaupun Allah itu kalau tulisan nggak ada urusan Arab dan Latin, hukumnya sama. Silakan aja baca kitab Fathul Mu'in, nggak ada urusan. Mau nggak harus huruf Arab, mau di walaupun Latin dibacanya Allah ya Allah. Lebih mati di bawahnya tuh. Kalau Anda tidak hadir, aku kecewa. Mati kan? Ini tolong ini sih kalau bikin undangan hajatan atau usah itu. Waktunya saja kami bermaksud mengundang dalam acara ini, mohon hadirnya, gitu, pada itu saja. Sebab ini khawatirnya itu loh.
dimakan saja. Iya, nggak jadi masalah. Ini sudah-sudahnya kemarin nih. Betul. Itu lagi yang lebih menyedihkan. Bungkus. Maksudnya itu. Eta anu dina aya ieu ka. Di Pademan apa yang? Sanes eta mah anu dina pan aya di dieu kana ya sukses. Ya Quran teh Ya asliin. nan siaran lain maksudna maksud Murotal. Murotal dan lain sebagainya kan aya di dieu. So kadang-kadang ka WC. Itu mah asal dimatikan. tidak bunyi hanya Karena nggak ada tulisan kan, nyatanya kan kalau dimatikan kan hilang. Jadi itu masa fotonya dengan setrum. Ketika mati ya Hilang nggak ada masalahnya, tidak tertulis. Kecuali dinyalakan. Oh, iya. Kalau ada matikan. itu kalau bukan seperti bungkus-bungkus itu kan terbilang misalnya suka beli dari warung tapi isinya tuh Quran. Ya seperti inilah. Ya kita yang tahu tuh. Yang ngomong sih ngomong tapi datang cuma yang beli. Iya. Yang mana kalau kita yang udah orang awam sih. Ini karena saya sendiri itu gitu. Banyak orang tuh yang tidak memperhatikan hal yang sepele. Padahal tujuan kita ngundang tuh apa sih, ngasih waktu dan tempat kita dihadiri. Nggak usah itu baca tulisan. Bahkan kata siapa saya Bajuri itu walaupun di Masjidil Haram itu tulisan ayat-ayat yang presiden itu termasuk bid'ah itu. Ada itu. Kaligrafi. Iya, kaligrafi itu. Tuh, kalau saya Bajuri sih gitu menganggapnya itu bid'ah. Padahal itu kan masih memilah. Ini sangat disayangkan. Tolong Allah itu jangan dicantumkan. Sudah insya Allah di hati saja ada Gusti. Ini urusannya kan dengan Gusti Allah. Tidak memastikan karena di situ tidak ada ungkapan insya Allahnya. Ini kita memastikan tidak. Kan kita sudah dalam hatinya sudah mengatakan insya Allah. Saya kalau undang wali murid nggak ada kata basmalah. Salamnya saja saya singkat ASWRWB. Karena takut ada dapat Allah di situ. Tanziman niatnya. jadi untuk kita yang sudah tahu kayak begini Ah. paling tidak kalau kita membuat undangan tak kurang ada di lain tak kayak Kayak bisa pesan pakai pesan tapi ulah aya bismillahan ulah lafaz Allahan Muhammad. di konsep ulah ya Nyen heula urang nyiram. minimal Masih mending foto orang lah ditempelkan di sini. Daripada dah tulisan itu kajelnya agamis ya. Tapi itu nanti kalau diinjak-injak anak kecil dibawa kemana ya. kalau siapa yang ngundang ayah foto Mang Tarjan nah foto kan di sekarang kayak itu kurang aja Kami pakai kandang ayam sudah apa? Di situ ada apa sih yang kayak peneliti tuh apa sih? Bros itu kan ada yang la haula wala quwata illa billah itu jangan itu yang kayak gitu tuh kan lupa takutnya kebelat kecil masuk ke WC. Mending gambar anjing. Ada gambar anjing pakai sholatin halakan. Ya tenangnya. Ya daripada ini pelecehan gitu loh. Daripada salib, Pak. Entah saya masih terus. Dekapkan. Nah ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jeremit, tapi yang kita diusahakan karena kalau kita sudah tahu ya berusaha minimal untuk kita melaksanakannya. Terutama itu memang saya juga sudah sangat prihatin itu undangan yang pakai Bismillahirrahmanirrahim. Rata-rata Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Padahal atau gengke
Jumat berikutnya dibahaskan aya istilah assalam qobla kalam eta teh sejauh mana ieu teh realisasina teh sebab ari abdi mah mendakana teh lamun golongan kamdiyah eta memang bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum tapi lamun bagi yang ieu mah kayak jarang anu bismillahirrahmanirrahim terus assalamualaikum teh insyaallah kapayun akan dibahas. Untuk itu kalau yang tidak hadir merasa rugi sebab akan membahas assalam qobla kalam di luar materi ieu. Ya assalam manawi spesial kanggo Jumat Kaliwon perpisahan keberangkatan Pak Ustadz Yusuf. Jadi kembali tadi ke Kaliwon. Jadi inti nama tadi Muntelpat menyimpulkan Kaliwon teh masyhurna di Jawa Barat sebab jadwal kegiatan arisan para wali songo mun arisan teh mah Gus di Cirebon boleh saya tuh mah Gus kumpulna dina malam Jumat Kaliwon bro wali musalapan teh ka Cirebon mana sakral kumpulna para wali songo di Jawa Barat Jumat Kaliwon di Jawa Barat Tengah mah lagi nyala lagi kenapa sih manis. oh manis beda dari manis padahal mah di urang mah manis aduh larangan gede lek dahar ge manis mah larangan temeun dahar manis mun kopi sususnya manis air nasi mah manawi punten janten sekaligus disuruhkeun ridho manahna ka akang kanggo mos doa sareng sakan tenan doa anu ngalunjak apa ngecek ka mustasar apa itu tugas laksanakan doa yang ini ternyata lain ya kan saurna teh hilap mudah-mudahan makan gehingkeun engke kapayun Jumat anu kapayun doa anu kamari supados sabab kataji pisan supados nah supados ilah gitu tidak ada satu kali ku maafkan aina tapi udah mungkin 2 kali mah ya Masya Allah makanya kan mari kita berdoa bersama-sama dan sebetulnya yang paling pantas adalah Pak Kiai. Saya di sini hanya mentaati, jadi bukan paling pantas bukan. Bagi yang muda harus nurut. Kebetulan ini dapat tugas dari yang sepuh. Laisa minna malam yarham solirona walam yuwakir kabirona. Bukan dari golongan kami orang yang tidak menyayangi yang kecil dan tidak mengagungkan yang besar. Jadi nawaitunya saya ini adalah melaksanakan tugas yang sepuh. Sebetulnya yang lebih layak yang sepuh. Jadi ya ikut lagi belajar saja. Mohon maaf Pak Yusuf ya. Ila hadratin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syairillah nabul Fatihah. ثم إلى حضرات جميع إخواني من الأمة
مالك أحمد الحمد رضي الله عنهم وأئمة الطرق المتبعة الشيخ محمد الدياني والشيخ القادر الجيلاني والشيخ أحمد البدوي والشيخ أحمد الرفاعي والشيخ أحمد وسيسمعنا المدني والأولياء التسعة وجميع إخوانهم في نصر دين سيد المرسلين في بلدنا إندونيسيا ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا وجميع المسلمين والمسلمات لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. ثم إلى Bapak Yusuf wa zawjihi wa abaihima wa ummahatihima wa ajdadihima wa jaddadihima wa masyayikhina Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa syai'un lillah lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim. Allahumma ya Allah, alhamdulillah rabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana, lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanika. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق وناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النور الذاتي والسر الساري في سائر الأسماء والصفات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما بقدر عظمة ذاتك في كل وقت وحين. اللهم بجودك وبلطفك وبكرامك وبجاه نبيك الكريم urzuq Bapak Yusuf as-salamah wal afiyah fi safarihi wa fi adai manasikihi wa inda dhahab wa inda ruju'. Allahumma ij'al hajjahuma hajjan mabrura wa sa'yahuma sa'yan mashkura wa dhanbahuma dhanban maghfura wa tijaratan lan tabur. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana wa fil lana ma madha ya wasi'an karami. Ya Rabbi bil Mustafa rzuqna ziyaratahu wa hajjana baitakal mawjuda fil harami. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana wa fil lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa rzuqna ziyaratahu wa hajjana baitakal mawjuda fil harami. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana wa fil lana ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa rzuqna ziyaratahu wa hajjana baitakal mawjuda fil harami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun
Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Ini sikap tali supiah khusus itu tali sup saja. Jangan lupa ya, nanti di sana kalau turun dari pesawat ya, jangan lupa ulah wakau minta turun ke Nuseden ke pramugari. Sabab susulan ingat-ingat baru diimah, yuk jamaahku mahal sehingga begitu hujan teringat ya teh dicang mana tuh bisa hudang wakau minta modus minta dibuka ku pengalaman nah, jadi kadangnya enggak dari udah tua terus nama terakhir dalam arti riungan jamaah kalian nanti ya biasa foto bersama untuk laporan ke malaikat roh. Oke. Ayo cepat